Demikian Pak, apa dong Pak jadinya skala prioritas untuk sistem infrastruktur di Kota Medan Pak? Yang menjadi skala prioritasnya apa aja Pak? Ya kalau sampai saat ini yang masih permasalahan yang paling besar di Kota Medan adalah masalah banjir dan jalan. Banjir, ini balik lagi bahas banjir. Medan ini bisa bebas banjir nggak sih Pak menurut Bapak? Medan ini bisa terlepas banjir. Saya rasa untuk meminimalisirnya itu bisa. Ya, tapi kalau terlepas 100% saya rasa itu perlu kerja keras dan ekstra biaya yang cukup tinggi untuk bagaimana Medan itu terlepas dari banjir. Apa sih Pak manfaat yang dilakukan gitu, maksudnya yang diharapkan dengan adanya pembangunan di sisi kanan, di sisi kiri, di Kesawan itu Pak? Jadi kalau untuk daerah Kesawan itu merupakan daerah cagar budaya. Nah, daerah cagar budaya, kita bersyukur wali kota sekarang ini memperhatikan cagar budaya kita. Di daerah-daerah lain seperti di Sumatera Barat, saya lihat di Kota Padang itu daerah bangunan-bangunan lama itu malah tidak terurus. Seperti kita ketahui, sekarang ini masyarakat banyak berkeluh kesah tentang pembangunan drainase yang membuat jalan-jalan macet seperti itu. Penutupan jalan. Memang efeknya seperti itu gitu. Karena tidak ada yang namanya pembangunan itu tanpa ada efek sampingnya gitu. Tapi hasil yang kita harapkan itu adalah lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Dewan? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan yang pasti balik lagi sekarang podcast DPRD Menyapa. Ada saya Shirley Pardede. Dan untuk topik kali ini sangat menarik sekali ya. Apalagi ini menjadi perhatian khusus untuk masyarakat Kota Medan, yaitu mengenai sistem infrastruktur Kota Medan. Nah untuk kali ini telah hadir bersama saya, yaitu anggota DPRD Kota Medan fraksi Gerindra Dapil 4, Bapak Dedi Aksyari Nasution ST. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah untuk pastinya DPRD Menyapa, bagi Sobat Dewan yang ingin melihat podcast kita, bisa langsung aja cek di YouTube kita, yaitu Sekretariat DPRD Medan, Instagram @humas_DPRD Kota Medan, di Facebook Sekretariat DPRD Medan, dan website dprd.pemkomedan.go.id. Kalau gitu langsung aja kita akan membahas mengenai sistem infrastruktur Kota Medan. Saya Shirley sebagai masyarakat Kota Medan melihat sekarang ini memang banyak sekali ya Pak terjadi perubahan untuk sistem infrastruktur di Kota Medan. Ya mungkin buat saya sebagai rakyat biasa melihatnya banyak perubahan. Tapi begini juga Pak, mengenai sistem infrastruktur di Kota Medan ini bisa dibilang banyak kemajuan-kemajuan yang terjadi perubahan. Nah kalau menurut Bapak sendiri seperti apa nih Pak tentang adanya sistem infrastruktur yang sekarang ini sedang berjalan? Ya baik, terima kasih Mbak Shirley. Topik kita hari ini mengenai infrastruktur Kota Medan. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Bapak Wali Kota Medan kita, Bapak Bobi Nasution, sedang gencar-gencarnya untuk membangun Kota Medan khususnya mengenai infrastruktur sesuai dengan janji kampanye beliau kemarin itu. Sekarang ini kita lihat di mana-mana pembangunan secara masif dilakukan. Memang pembangunan itu ada yang berdampak positif, ada juga yang berdampak negatif. Karena tidak serta-merta juga semuanya pembangunan itu langsung membuahkan hasil. Benar. Seperti itu ya. Jadi apa yang dilakukan saat ini memang merupakan untuk kemajuan Kota Medan. Jadi masyarakat khususnya yang ada di Kota Medan memang harus sedikit bersabar terhadap pembangunan yang harus dikejar Pak Bobi selama masa jabatannya 3,5 tahun. Itu makanya DPRD berkolaborasi juga dengan pemerintah kota agar ini dapat berjalan dengan baik dan benar. Seperti kita ketahui, sekarang ini masyarakat banyak berkeluh kesah tentang pembangunan drainase yang membuat jalan-jalan macet seperti itu. Penutupan jalan. Memang efeknya seperti itu gitu. Karena
tidak ada yang namanya pembangunan itu tanpa ada efek sampingnya gitu. Tapi hasil yang kita harapkan itu adalah lebih baik. Ada beberapa tempat juga yang sudah selesai pembangunannya. Ini pengalaman pribadi saya sendiri. Itu di daerah Medan Amplas, ya, khususnya itu di Garu 6, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan Hardosari 1. Di situ masyarakatnya dulu setiap musim penghujan datang, itu merupakan satu daerah yang dianggap sebagai daerah bencana. Kenapa kita anggap daerah bencana? Di situ mitigasinya dari pemerintah merupakan yang harus dievakuasi setiap kalau hujan dan banjirnya itu hampir itu kira-kira sedada orang dewasa. Tinggi ya Pak? Iya, sedada orang dewasa. Jadi saya melaksanakan tahun 2020 akhir, saya melaksanakan reses di situ, menjemput pokok pikiran untuk dari tengah-tengah masyarakat apa keluhan, mereka menyampaikan itu. Bagaimana mencari solusinya agar daerah itu tidak lagi banjir gitu, ya. Akhirnya saya ambil pokok pikiran saya untuk bagaimana daerah itu supaya bisa kita realisasikan, kita cari solusinya agar bisa terlepas dari banjir. Alhamdulillah di tahun 2022 pertengahan bulan Agustus kalau nggak salah saya itu dibangunlah saluran drainase yang langsung membuang air itu ke Sungai Amplas itu, ya. Setelah pembangunan kira-kira ada 3-4 bulan dan itu efektif. Ya, efektif artinya apa? Efektif itu setiap musim penghujan selama beberapa tahun ini tidak pernah lagi banjir di situ. Akhirnya masyarakat itu berterima kasih khususnya kepada pemerintah kota, juga kepada kita yang sudah merealisasikan janji kita sama di tengah-tengah masyarakat bahwa daerah itu terlepas dari banjir. Meskipun ada masih yang kita anggap genangan, tapi tidak separah dulu sampai masyarakat itu mengeluarkan biaya untuk meninggikan rumahnya. Biaya pribadi mereka Pak? Biaya pribadi mereka gitu ya. Ngumpul ya Pak dari situ ya, penduduk itu. Ya penduduk untuk meninggikan rumah gitu. Karena apa? Setiap banjir barang-barang elektronik juga rusak kan seperti itu ya. Jadi kalau sekarang alhamdulillah berkat kerja keras dari pemerintah kota juga dan itu dapat terlaksana. Bagaimana mereka sekarang dapat merasakan dari pembangunan yang dilaksanakan itu. Saya rasa itu salah satu contoh yang memang di tengah-tengah masyarakat real kita lihat dari pembangunan itu. Kami sebagai anggota DPRD juga terjun di tengah-tengah masyarakat untuk menghimpun keluhan-keluhan masyarakat yang akan kami sampaikan juga ke pemerintah kota. Karena pembangunan itu tidak bisa terlepas dari kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah kota dengan legislatifnya gitu ya. Jadi masukan-masukan dari kami itu ditampung dari pemerintah kota dan itu dilaksanakan seperti itu. Jadi intinya itu memang pembangunan itu ada berdampak positif dalam pembangunannya pada saat pelaksanaan, tapi setelah pelaksanaan itu mungkin lebih banyak manfaatnya. Seperti itu saya rasa. Oke. Nah memang benar sih Pak, untuk permasalahan yang sampai sekarang belum selesai juga adalah menyangkut tentang permasalahan banjir ya Pak ya. Walaupun memang saya lihat sendiri juga ada beberapa di daerah yang memang sudah seperti yang tadi Bapak bilang, udah ada mulai dibuat seperti bendungan atau juga sungai itu di pembatasnya yang lebih tinggi lagi temboknya. Jadi untuk bisa mengatasi banjir tadi ya. Nah tapi gini juga Pak, kayak yang Bapak tadi bilang nih, kalau misalnya kita nih menampung apa sih masukan dari permasalahan dari masyarakat sesuai dengan dapil Bapak ya kan. Nah tapi Pak sebenarnya kalau untuk pembenahan dari atau pembuatan dari sistem infrastruktur ini memang awalnya itu berasal tetap dari si masyarakat ya Pak ya. Keluhan misalnya nih saya pengen dong buat seperti ini misal nih gitu kan, alasan seperti apa. Nanti mereka akan menyampaikan ke DPRD, kemudian nanti DPRD terus meneruskan ke pemerintah. Pemerintah. Jadi sebetulnya usulan-usulan itu
ada musyawarah rencana pembangunan dari kelurahan, kemudian di kecamatan, kemudian di Pemko-nya sendiri gitu ya. Jadi itu dihimpun, dihimpun semuanya. Kira-kira yang menjadi prioritas untuk pembangunan itu apa, seperti itu ya. Misalnya kita ambil contoh di kelurahan mana gitu. Dari kelurahan itu masyarakat dikumpulkan, baik masyarakat ataupun apa dikumpulkan di kelurahan untuk menyampaikan apa keluhan di tengah-tengah masyarakat, baik infrastruktur ataupun yang lainnya ya. Jadi kalau infrastruktur juga itu disampaikan kira-kira di tempat di kelurahan kami Pak, ini di gang ini seperti itu ya, itu belum ada drainasenya dan sering banjir. Itu nanti dihimpun semuanya. Dari semua database yang ada itu, itulah dikelola oleh Bapeda, kemudian dicari solusinya. Cuman kan kita harus berpikir juga bahwa dana untuk menyelesaikan seluruh permasalahan itu mesti istilahnya ya proporsional. Artinya kita juga memerlukan dana yang besar. Jadi kita ambil sisi yang prioritasnya dulu, yang mana yang harus kita laksanakan lebih dulu. Seperti itu. Jadi itu bukan hanya dari masyarakat, tapi dari pemerintah kota juga ikut melaksanakan pemantauan di mana permasalahan-permasalahan yang ada, bukan hanya dari masyarakat. Kalau kita hanya menjemput kira-kira apa yang keinginan masyarakat, itulah gunanya kita melaksanakan reses, seperti reses. Itu ya. Oke. Nah, dengan demikian Pak, apa dong Pak jadinya skala prioritas untuk sistem infrastruktur di Kota Medan Pak? Yang menjadi skala prioritasnya apa aja Pak? Ya kalau sampai saat ini yang masih permasalahan yang paling besar di Kota Medan adalah masalah banjir dan jalan. Ya pembangunan banjir dan pembangunan mengantisipasi banjir dan pembangunan jalan seperti itu ya. Jadi untuk saat ini kalau di Kota Medan khususnya di dapil saya itu sudah dilaksanakan secara masif juga dengan oleh pemerintah kota untuk bagaimana daerah itu bisa terlepas dari banjir. Tapi ada beberapa daerah juga itu susah untuk dilaksanakan untuk antisipasi banjirnya sendiri. Karena apa? Saluran-saluran drainasenya maupun tali airnya ataupun sungai-sungainya itu sudah menjadi bagian dari rumah masyarakat. Jadi mau diadakan istilahnya pengorekan sedimentasi, alat berat tidak bisa masuk ke dalam gang-gang yang di dalam gang itu rumah-rumah masyarakat sudah rapat, dan tidak ada pembuangan saluran drainasenya gitu. Itu sebagai problem yang cukup pelik saat ini untuk dilaksanakan untuk mencari solusinya seperti itu ya. Ya paling-paling kalau kita mau melaksanakan itu mesti masyarakatnya merelakan rumahnya untuk dibongkar. Jadi banyak juga masyarakat yang tidak mau seperti itu kan gitu. Sementara masyarakat sendiri sudah mengambil ataupun tidak sesuai lagi pembangunan yang dilaksanakan dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kota gitu. Saya baru-baru ini juga turun di daerah Medan Area. Jadi ada daerah itu di Jalan Medan Area Selatan itu, satu gang itu kalau hujan banjir gitu. Jadi mereka minta saluran drainasenya. Saya setelah cek ke lapangan itu ternyata sudah ada drainasenya. Di daerah banjir itu sudah ada drainasenya. Cuma sudah ditutup sama masyarakatnya. Nah, udah ditutup, ada pembangunan rumah gitu. Jadi ini semua sebetulnya kendala-kendala yang dihadapi di lapangan oleh pemerintah kota. Jadi untuk mengantisipasi banjir itu sendiri sebetulnya ada perlu kesadaran daripada masyarakat juga, bukan hanya pemerintah kota. Nah, seperti itu. Seperti juga pembuangan sampah sembarangan. Seperti itu. Jadi hampir 70% dari pengorekan sedimentasi di parit-parit banyak sampah seperti itu. Jadi kita sebagai warga Medan, saya juga menghimbau supaya juga kita sadar untuk apa. Apalagi sejak bulan Januari ini kan perda sudah dilaksanakan untuk pembuangan sampah itu akan ada dendanya, sanksi dan itunya ya. Mudah-mudahan ya Pak, karena sebelumnya juga memang ada seperti itu kan, ya, tapi ternyata tidak ada. Iya, jadi sebetulnya
ini kita hanya menekankan kepada masyarakat. Tidak bisa juga pembangunan itu terlaksana, kemajuan itu terlaksana tanpa ada kesadaran kita juga. Benar. Nah, seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa juga semuanya itu adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi tanggung jawab kita juga harus ada kita laksanakan seperti itu. Gitu ya. Tapi dengan Medan sebagai kota metropolitan, apa ini juga Pak? Makanya kenapa sekarang ini Medan kalau bisa dilihat nih banyak sekali pembenahan sistem infrastruktur. Menurut Bapak gimana? Ya, kalau saya lihat sekarang kan untuk menjadikan Medan ini salah satu menjadi kota yang maju, kota metropolitan, kita kan mesti menyiapkan segala sesuatunya itu baik infrastruktur maupun lainnya itu sebagai secara baik dan benar gitu. Yeah. Ya. Jadi kalau kita mau menuju ke sana tapi tidak ditopang dan tidak disokong oleh infrastruktur yang baik, kita juga tidak bisa mencapai untuk menjadi kota yang metropolitan seperti itu ya. Jadi seperti yang saat ini, kebetulan saya kan di Komisi 4 membidangi infrastruktur. Oke. Ya, jadi apa yang dilaksanakan oleh wali kota saat ini sebenarnya sudah on the track ya, on the track. Meskipun ada beberapa yang kita anggap kejadian-kejadian yang sudah yang cukup banyak fenomenal lah di tengah-tengah masyarakat yang sudah dipertanggungjawabkan oleh beberapa kontraktornya seperti itu ya, yang kita anggap gagal proyeknya itu, tapi sudah diantisipasi dan sudah ditanggungjawabin oleh kontraktor-kontraktor yang ada. Tapi itu semuanya tetap juga untuk mencapai ke sana kita harus membangun infrastruktur yang sesuai dengan untuk kemajuan kota ke depannya gitu. Saya rasa seperti itu gitu. Gak mungkin suatu kota itu bisa maju tanpa ditopang dengan infrastruktur yang baik juga ya. Jadi apa yang dilaksanakan Pak Bobi saat ini sebagai wali kota, pembangunan di sana sini itu merupakan salah satu upaya untuk menciptakan dan menjadikan kota Medan bersih, indah dan sebagai kota metropolitan ke depannya gitu. Mungkin 3 atau setelah nanti selesai semuanya ini kan kita akan bisa melihat nanti bagaimana keadaan yang ada. Iya sih, tapi memang benar Pak, saya setuju memang dengan adanya pembenahan ini memang semua perlu proses ya kan Pak, dan perlunya dukungan dari kita masyarakat dan legislatif pastinya juga untuk mendukung program-program untuk pemerintahan ya Pak ya. Nah kalau dilihat juga sekarang ini memang udah ada kemajuan di sistem infrastruktur seperti yang barusan juga kemarin tuh bus ya Pak ya, juga terus juga udah adanya anjungan Dukcapil Mandiri, adanya aplikasi identitas kependudukan digital sampai juga Posblok yang jadi tempat anak nongkrong, sekarang juga menjadi salah satu wadah UMKM di Kota Medan. Benar ya Pak ya? Iya benar. Nah kalau menurut Bapak nih, apa yang Bapak harapkan untuk kedepannya dengan adanya, sudah ada nih semua yang tadi saya sebutkan, kedepannya apalagi yang pengen Bapak harapkan? Ya yang paling penting itu adalah apabila ini semua sudah berjalan dengan baik dan sudah selesai semua pembangunan ini kan tidak pernah selesai, terus berkelanjutan seperti itu ya, tahap demi tahap seperti itu. Jadi apa yang dilaksanakan, apa yang dicanangkan oleh wali kota saat ini, kita sebagai warga Medan saya rasa kita harus mendukungnya ya. Jadi sehingga baik pun itu masalah infrastruktur ataupun masalah lainnya, kita harus sama-sama menjaganya dan bagaimana untuk meningkatkannya lebih baik lagi kan gitu. Jadi apalagi saat ini anak-anak muda itu kita harapkan juga untuk memberikan peran sertanya dalam pembangunan Kota Medan ini. Jadi kami dari legislatif juga sebetulnya welcome dengan ide-ide yang ada di luar bagaimana supaya pembangunan maupun nanti UMKM ataupun yang lainnya itu lebih bagus lagi. Kita bersyukur Kota Medan diberikan bantuan bus listrik ya. Tetapi ada catatan yang perlu kita laksanakan di situ untuk dinas perhubungan di situ. Jangan nanti armada yang diberikan dioperasikan tapi tidak ada maintenance-nya, belum siap sumber daya manusianya untuk melaksanakan itu. Jadi saya juga mengharapkan sebagai anggota DPRD supaya itu bisa pemakaian dalam jangka waktu yang panjang. Jadi sistem maintenance-nya juga sudah harus dipersiapkan oleh dinas perhubungan. Jadi bagaimana kebersihannya, bagaimana perawatannya, kan seperti itu. Jadi kita masyarakat Kota Medan itu harus mulai dari sekarang itu bisa teratur
ya, menjaga kebersihannya seperti itu ya. Jadi bus itu juga awet, bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama, panjang ya. Betul. Jangan nanti baru dipakai beberapa saat karena tidak adanya sumber daya manusia yang belum bisa merawat itu, akhirnya pemberian bantuan dari pemerintah pusat itu menjadi sia-sia. Nah, seperti itu. Iya. Tapi mudah-mudahan Pak, dengan ada bus itu juga bisa mengatasi kemacetan ya Pak ya? Ya, insya Allah seperti itu. Sebetulnya harapannya kan seperti itu. Kalau dengan jumlah ruas jalan yang ada, dengan pertambahan kendaraan bermotor yang ada di Kota Medan, semakin tinggi Pak, semakin ada penambahan, tinggi betul. Kan seperti itu. Jadi kita mengharapkan bahwa transportasi massal ini sebagai pilihan masyarakat, ya, untuk mengurangi kemacetan yang ada di Kota Medan. Kemudian juga ya kita harapkan juga masyarakat Kota Medan ini bisa memanfaatkan transportasi itu untuk beraktivitas sehari-hari seperti itu ya. Menghemat biaya transportasi juga, dan benar. Untuk mengurangi polusi juga perlu ya Pak. Ya, mengurangi polusi, kemudian mengurangi biaya lah. Betul. Seperti itu kan. Bapak sendiri udah mencoba Pak? Saya belum pernah mencoba itu. Nanti rencananya saya cobalah dengan keluarga nanti ya. Ya boleh ya Pak ya. Saya juga belum mencoba, tapi boleh mencoba itu ya. Tapi Pak, dengan adanya kemacetan tadi ya, mudah-mudahan dengan bus yang dibuat itu bisa mengurangi juga ya masalah kemacetan. Tapi Bapak tahu sendiri dong, kalau Medan ini memang udah semakin banyak. Tahu orang Medan kalau udah macet, ini pun Medan semakin lama semakin macet, ini gimana ini gitu. Ujung-ujungnya apa Pak? Trotoar, orang sepeda motor naik juga. Jadi, itu gimana Pak? Jadi kalau kita lihat di berbagai tempat di Kota Medan ini, sebetulnya pembangunan itu sudah dicanangkan dengan baik ya. Cuman ya itu tadi, apabila ada tanah sejengkal ataupun apa, itu dimanfaatkan langsung, ya kan, dimanfaatkan. Jadi estetika kota itu berkurang, ya. Nanti kalau pemerintah bertindak dengan tegas di situ, itu sepertinya tidak kurang pro kepada masyarakat seperti itu. Tapi sebenarnya pemerintah kota sendiri juga berharap juga masyarakat itu mesti mengerti, kan seperti itu. Kita dibangun, nanti contohnya saya beri contoh ya, suatu saluran drainase gitu, ya. Saluran drainase yang sudah dibangun, karena rumahnya di depan drainasenya sudah ditutup. Sementara itu seharusnya drainase itu tidak boleh ditutup permanen. Nah, ini catatan juga sebagai pemerintah kota supaya melihat siapa yang membuat penutupan drainase secara permanen itu harus dibongkar seharusnya. Karena apa? Itu kan sedimentasi yang ada di dalam saluran drainase itu kan mesti secara berkala kita bersihkan. Nah, kalau misalnya ditutup secara permanen, bagaimana cara pembersihannya? Nah, sementara hampir 70% sampah yang ada di dalam itu adalah sampah yang anorganik semuanya. Baik itu plastik atau apa seperti itu. Jadi banjir nanti Pak kalau nggak dibersihkan. Ya itu. Jadi si malakama juga sebenarnya seperti itu ya. Jadi kita berharap ya kesadaran, balik ke kesadaran. Kita kan kalau melihat kota kita lebih indah kan, kalau kita bandingkan dengan kota-kota yang ada di Pulau Jawa, bisa kita bilang saat ini Kota Medan ini jauh tertinggal dalam hal untuk kebersihannya. Ya kan seperti itu ya. Nanti kita dibuat pemerintah kota suatu tempat untuk pembuangan sampah yang ada, ya sampahnya hilang, kan tempat sampahnya hilang seperti itu. Jadi kesadaran kita sebenarnya yang diperlukan dari masyarakat ini. Jadi jangan kita hanya seperti saya sampaikan tadi itu, jangan hanya berharap dari pemerintah kota semua melaksanakan itu, kita hanya duduk-duduk gitu. Sebetulnya kan bergandengan tangan, berkolaborasi, bekerja sama, bergotong royong untuk bagaimana kota kita bisa lebih baik lagi. Seperti itu sih, mudah-mudahan ya Pak. Ya mudah-mudahan. Tapi Pak, boleh saya nanggapi sedikit Pak yang tentang Bapak pemasangan drainase tadi itu ya. Sebelum pemasangan memang sebelumnya udah ada sosialisasi belum ke masyarakat, maksudnya ke penduduk yang tadi rumah di depan rumahnya nanti kapan bisa ada sebetulnya sudah, kalau dulu itu kan sebelum pembangunan rumah itu kan mesti ada jarak antara jalan dengan rumah itu, ya, kemudian drainasenya itu, ya, itu sudah pasti ada himbauan dan
tidak boleh menutup drainase secara permanen, itu sudah pasti ya. Tetapi kalau nanti dilaksanakan secara masif untuk apa itu, rumah sudah lebih tinggi dari drainasenya. Kalau itu nanti tidak mereka buat secara permanen, mungkin kendaraannya juga nggak bisa masuk dalam rumahnya. Seperti itu. Jadi nggak mungkin, nggak bisa juga dibuat tangga, dan tidak bisa juga itu seperti itu secara non permanen dilaksanakan gitu. Karena kalau itu dibiarkan seperti itu, kendaraan nggak bisa masuk ke rumahnya gitu. Itu boleh dilihat banyak di tengah-tengah kota seperti itu gitu. Oke Pak, ini juga satu hal yang menarik. Ini banyak juga di Jalan HM Yamin juga jembatan, perluasan. Terus juga beberapa kota yang mungkin yang pernah saya lewati juga itu memang ada perluasan jembatan. Kalau saya sih sebenarnya satu sisi setuju juga ya Pak ya. Karena memang macet. Jadi kalau ada itu kan lebih ini lagi. Nah tapi sebenarnya kalau untuk dari pemerintahan sendiri tujuan utamanya apa Pak? Dengan banyak ya ada pembangunan jembatan, terus juga adanya underpass dan yang lainnya. Ya, jadi kalau membangun itu kan kita tidak bisa melihat efeknya itu ataupun perencanaannya itu untuk 1 tahun atau 2 tahun, ya. Jadi pembangunan dilaksanakan itu sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah, gitu. Rencana pembangunan jangka panjangnya kan seperti itu. Mungkin dalam rencana pembangunan jangka panjangnya mereka sudah mengestimasi jumlah kendaraan dengan besarnya jembatan yang ada, gitu, ya. Jadi untuk kedepannya, makanya sebelum itu dilaksanakan sudah ada perencanaan, mereka melihat berarti untuk kedepannya, contohnya macam di HM Yamin itu sudah tidak bisa menampung lagi jumlah kendaraan. Nanti akan terjadi kemacetan. Pada sore Pak. Nah, jadi nggak mungkin nanti jadi bottleneck itu, bottleneck itu untuk jalan itu di sini besar, tiba-tiba masuk ke jembatannya kecil gitu. Kan harus disesuaikan dengan lebarnya jalan seperti itu. Jadi akhirnya pemerintah mungkin melaksanakan seperti itu untuk perencanaan ke depannya. Termasuk underpass yang mau dilaksanakan. Mungkin ke depannya dengan jumlah volume kendaraan yang ada perlu membuat underpass agar di sekitar situ itu tidak terjadi kemacetan lalu lintas seperti itu. Jadi bukan ujuk-ujuk mau dilaksanakan sekarang, itu perencanaan pasti sudah agak lama, itu sudah lambat sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah ataupun jangka panjangnya. Ya. Tapi tetap proses ya Pak ya. Ya, proses. Ya. Oke Pak. Ini semakin menarik Pak. Nanti kita akan bahas lagi tentang tetap pembahasan sistem infrastruktur di Kota Medan seperti apa. Tapi yang pasti jangan kemana-mana dulu. Kita masih tetap di DPRD Menyapa, akan kembali lagi Sobat Dewan. Sobat Dewan, kembali lagi kita di DPRD Menyapa, dan yang pasti masih bersama saya Shirley Pardede dan juga Pak Dedi. Iya, Pak Dedi, ini sepertinya semakin seru ya membahas tentang sistem infrastruktur Kota Medan. Tapi sebelum kita balik lagi ke topik kita Pak, saya punya nih ada 4 pertanyaan yang harus Bapak jawab cepat dan langsung. Oke Pak? Oke. Kita mulai Pak. Pertanyaan pertama. Bapak Dedi Aksyari, saat kecil Bapak adalah seorang anak yang baik budi. Baik budinya dalam artian apa nih Pak? Seperti apa? Saya pokoknya kalau misalnya apa yang diperintahkan orang tua saya laksanakan aja gitu. Jadi nggak terlalu sering dimarahin lah saya itu. Seperti itu. Bapak anak keberapa Pak dari? Saya anak ke-6 dari 7 orang bersaudara. Oke. Jadi anak yang baik ya Pak ya? Ya, menurut saya ya. Menurut saya. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan Pak hal paling berkesan dari Kota Medan. Apa Pak? Saya paling berkesan dari Kota Medan itu adalah menara PDAM Tirtanadi itu. Nah, kenapa Pak? Itu merupakan ikon Kota Medan yang mesti harus kita jaga itu ya. Karena saya juga kalau ke Medan dulu, saya kan nggak tinggalnya di Medan dulu. Bapak di? Saya pindah-pindah dulu ikut orang tua saya di mana tugasnya gitu ya. Jadi saya tahu tuh ya menara itu yang paling berkesan kalau menurut saya ya untuk itu. Tahun berapa itu Bapak tahu? Ya tahun 80-an lah itu ya. Dan Bapak tahu nggak itu pertama menara apa? Saya nggak tahu itu. Itu sama ya berarti. Jadi Bapak pikir itu menara? Saya pikir itu hanya apa tuh namanya kayak tong besar gitu aja gitu. Karena kan kalau dulu kan Kota Medan belum banyak bangunan-bangunan yang tinggi ya. Jadi setelah tahu kalau itu menara itu apa Pak?
Setelah tahu saya itu bahwa itu adalah menara air yang dibangun Belanda, baru saya mengerti bahwa itu adalah sistem pengelolaan air minum yang dibangun oleh Belanda dulunya, seperti itu. Oke. Salah satu bersejarah juga ya Pak ya, untuk di Kota Medan ya. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan ketiga, apa motivasi terbesar Bapak dalam bekerja? Kalau saat ini saya sebagai anggota DPRD, motivasi saya terbesar itu adalah bisa mengabdi kepada masyarakat, di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi saya sering terjun ke masyarakat tuh dengan program-program saya, sapa langsung masyarakat gitu. Saya datangin ke masyarakat-masyarakat, dan kalau bisa memang image untuk menjadi seorang anggota DPRD itu bukan hanya meminta dukungan, tapi bisa berkontribusi di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Pada saat saya menjadi anggota DPRD ini, itu motivasi saya, gitu ya. Jadi tidak lupa dengan dukungan masyarakat itu. Jadi saya sering keliling tempat konstituen saya itu. Jadi dalam artian bukan karena ketika membutuhkan suara baru keliling, tapi setelah duduk lupa, tapi enggak ya Pak ya? Tidak. Sebelum dan sesudah tidak ada perubahan dari Pak Dedi? Enggak ada. Kalau saya biasa nongkrong tuh duduk di warung-warung sama teman-teman masih tetap seperti itu gitu ya. Nggak, kalau misalnya ada yang tidak masalah pribadi, ya, masalah-masalah tadi itu berkaitan masyarakat, kegiatan masyarakat ya, saya coba mensupport supaya bisa berjalan dengan baik. Termasuk saya menyiapkan satu armada untuk bisa langsung membantu masyarakat yang dalam kemalangan itu. Seperti ambulans? Ya itu ya, dan itu saya tekankan itu adalah memang betul-betul gratis gitu ya, dan itu membawa masyarakat atau apa seperti itu. Jadi hampir tiap hari ataupun tiap minggu itu selalu berjalan itu, membawa masyarakat yang membutuhkannya. Seperti itu. Jadi seperti lagu ya Pak, aku masih seperti yang dulu ya. Oke Pak, pertanyaan yang terakhir Pak. Definisi bahagia menurut Dedi Aksyari Nasution? Kalau definisi saya bahagia itu ya yang penting bisa kumpul dengan keluarga, semua dalam keadaan sehat, seperti itu ya. Bukan apa yang ada secara materi, tapi bagaimana kita dengan keluarga kita itu bisa berkumpul bahagia, dalam keadaan sehat walafiat semuanya, bisa membantu orang secara langsung maupun secara tidak langsung gitu ya. Saya pernah ya orang yang tidak pernah saya kenal itu meminta bantuan yang bisa kita bantu gitu ya. Jadi orang-orang yang saya anggap perlu bantuan ya perlulah kita bantu gitu. Karena semuanya ini kan hanya amanah gitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah kekeluargaan dan bagaimana di dalam keluarga itu bisa ada kekompakan dan kebahagiaan seperti itu. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita itu sesuai dengan aturan agama dan belajar dengan baik, itu udah cukup bahagia kita itu ya. Simple ya Pak definisi bahagianya ya. Iya, simple seperti itu aja. Seperti itu aja. Oke, sudah terjawab Pak, berhasil. Kita kembali lagi ya Pak tentang pembahasan sistem infrastruktur. Banjir, ini balik lagi bahas banjir. Medan ini bisa bebas banjir nggak sih Pak menurut Bapak? Jadi sebenarnya Medan ini adalah dataran rendah. Iya. Ya, dataran rendah. Ya, jadi kalau untuk mengantisipasi yang dinamakan banjir itu, masyarakat kan harus tahu yang dinamakan banjir sama genangan itu berbeda. Betul. Ya, kalau banjir itu bisa berefek kepada kerugian. Ya, kalau hanya genangan itu mungkin hanya tidak ada efek kerugiannya gitu ya. Tapi beberapa saat air itu sudah surut seperti itu ya. Jadi yang dilaksanakan kalau misalnya pertanyaannya apakah bisa bebas dari banjir gitu ya. Kita nggak tahu nih banjirnya di mana gitu. Nah, kalau yang saya sampaikan tadi yang di Garu 6 itu memang banjir. Artinya ketinggian air itu sudah mencapai orang dewasa dan itu membawa kerugian dan itu sudah diantisipasi. Kalau di daerah-daerah lain seperti di daerah utara seperti itu, sedang perencanaan membuat tanggul robnya untuk supaya mengantisipasi banjir. Jadi sebenarnya kalau ditanya bisa tidak Medan ini bisa terlepas banjir, saya rasa untuk meminimalisirnya itu bisa.
ya. Tapi kalau terlepas 100% saya rasa itu perlu kerja keras dan ekstra biaya yang cukup tinggi untuk bagaimana Medan itu terlepas dari banjir. Termasuk macam kita ambil contoh seperti kota Jakarta kan. Sampai sekarang juga masih tetap banjir gitu. Karena pertambahan penduduk, pertambahan rumah, dan menguranginya resapan air yang turun dari itu berpengaruh kan gitu. Ya, saluran drainase seberapa besar gitu untuk menampung jumlah air yang turun. Jadi sebenarnya salah satunya ya kita mengantisipasinya itu ya kesadaran masyarakat juga. Salah satu penyebab banjir itu adalah sampah-sampah yang ada di saluran-saluran gitu. Tapi kalau terlepas dari banjir, saya rasa ya meminimalisirnya bisa. Tapi kalau terlepas saya rasa masih belum ya Pak? Belum bisa. Masih jauh ya? Masih jauh. Oke. Tapi Pak, dengan sekarang nih adanya pembangunan kolam retensi ya gitu ya Pak? Ya. Itu gimana Pak? Apa memang bisa kalau misalnya kita galakin terus nih? Ya, pembangunan kolam retensi ini kan memerlukan satu area yang cukup besar. Ya, cukup besar, dan itu untuk menampung air yang jumlah besar juga. Betul. Ya. Jadi kalau itu termasuk cukup efektif kalau misalnya yang dibangun sekarang ada di USU, kemudian di Medan Tuntungan gitu ya, daerah-daerahnya untuk membangun itu karena areanya bisa untuk membangun retensi. Nah, sebetulnya kalau misalnya ada daerah lain juga itu efektif saya rasa untuk bisa mengantisipasi banjir gitu. Karena apa? Karena kerapatan tadi rumah-rumah itu. Jadi kalau air itu kan sifatnya mencari tempat yang lebih rendah kan gitu kan? Ya, mengalir. Jadi kalau air sekarang ini yang ada di Kota Medan ini karena pembangunan yang rumah-rumah yang tidak teratur, kita anggap seperti itu, dan pembangunan drainasenya juga tidak ya, sesuai dengan dulunya itu tidak sesuai dengan perencanaan yang ada, agak susah jadinya mencari tempat yang lebih rendah itu, mesti muter-muter dulu airnya, muter sana muter sini kan gitu ya, karena rumah seperti itu. Nah, jadi pembangunan retensi itu saya rasa efektif untuk itu. Karena kita memerlukan satu tempat resapan air. Iya betul. Ya kan? Kalau semuanya kita beton, semuanya kita tutup tanah itu, resapan air juga berkurang kan. Jadi menjadikan penampungan air hujan itu juga sendiri gitu. Saya rasa itu termasuk efektif untuk pembangunan retensi itu. Oke Pak. Itu masalah banjir. Nah ini juga masalah sebenarnya bukan masalah ya. Di satu sisi Pak, ini tentang kesawan. Oh iya. Nah, di satu sisi saya senang gitu lihat ada yang baru gitu, bagus kanan kiri oke. Tapi ternyata apa permasalahan yang ditimbulkan adalah mungkin ada beberapa dari yang saya dengar masalah jadinya macet gitu. Karena kan biasanya kesawan tuh memang bisa dibilang kalau udah pagi sore itu pusat ya Pak ya. Jadi situ suka macet gitu kan. Banyak lah intensitas mobil di situ. Nah, dengan adanya sekarang ini nih Pak, sebenarnya nih saya pengen tanya secara langsung nih. Apa sih Pak manfaat yang dilakukan gitu, maksudnya yang diharapkan dengan adanya pembangunan di sisi kanan, di sisi kiri di Kesawan itu Pak? Jadi kalau untuk daerah Kesawan itu merupakan daerah cagar budaya. Nah, daerah cagar budaya, kita bersyukur wali kota sekarang ini memperhatikan cagar budaya kita. Di daerah-daerah lain seperti di Sumatera Barat, saya lihat di Kota Padang itu daerah bangunan-bangunan lama itu malah tidak terurus, ya, terbengkalai. Jadi tidak bisa menjadi sebagai objek pariwisata. Jadi pembangunan yang dilaksanakan di Kesawan itu adalah dengan tujuan adalah menjadi objek pariwisata juga untuk di Kota Medan. Jadi perbaikan infrastruktur yang ada di sana, jalan mengecil atau apa. Itu maksud dan tujuannya itu adalah memperindah kota Kesawan itu sendiri, daerah Kesawan itu. Dan semua bangunan-bangunan lama yang di situ adalah cagar budaya. Dan bagaimana nanti ke depannya daerah itu menjadi daerah yang cukup asri dan indah untuk dilihat dengan bangunan-bangunan lamanya. Efek dari pembangunan itu jalan mengecil, memang sebetulnya kemacetannya itu tidak, kalau saya lihat, saya pun sering juga di sana ya.
memang terjadi kemacetan, tetapi tidak terlalu crowded kemacetannya. Artinya masih padat merayap lah seperti itu, bukan macet total gitu ya, padat merayap. Mungkin ke depannya Pak Wali Kota, Pak Bobi mempunyai perencanaan jangka panjangnya itu bahwa membuat jalan alternatif lain lagi nantinya. Mungkin juga di daerah itu dengan selesainya lapangan Merdeka sebagai masih proses ya Pak. Ya, tempat lahan parkir di basement. Mungkin di daerah itu nanti tidak juga ada nanti yang parkir di situ, itu kemungkinan besar. Saya belum pasti, tapi perencanaannya adalah untuk seperti itu. Jadi untuk menikmatin daerah Kesawan itu mungkin hanya berjalan kaki nantinya, dengan nanti digalakkannya UMKM di situ, bagaimana supaya daerah itu sebagai menjadi yang lebih indah lah seperti itu. Tapi benar juga sih Pak, di Kesawan itu memang bisa, karena ada Cong Api ya Pak ya, terus kawasan Kesawan itu juga, jadi bisa dibilang untuk memudahkan untuk wisatawan nanti jalannya enak ya Pak ya, gitu ya dengan adanya itu ya. Oke. Nah tapi Pak, menurut Bapak kira-kira berapa lama nih Pak estimasi pengerjaan pembangunan yang sedang berjalan di Kota Medan ini tercapai Pak? Estimasi Pak. Kalau saya mengestimasi selama Pak Bobi menjadi wali kota ini, mudah-mudahan saja di 2024 ini memang sebagian itu apa yang direncanakan itu sudah berjalan, tinggal penyelesaiannya aja. Mungkin nanti di 2024 ini yang proyek-proyek yang pemerintah kota itu sudah bisa selesai lah semuanya, itu kita harapkan. Mungkin tahun ini yang sedang berjalan ini sudah selesai semuanya ya. Saya rasa itu. Tapi kalau untuk yang multi years itu mungkin kan berkelanjutan nantinya. Seperti kayak Warren House ataupun kayak lapangan Merdeka, seperti itu. Oke. Tapi Pak, ada nggak Pak yang dilakukan nih, misalnya seperti kolaborasi atau juga mungkin kayak studi banding dengan luar kota atau juga mungkin luar negeri, untuk supaya nih bisa menjadi contoh atau jadi bahan pertimbangan untuk membuat seperti apa nih sistem infrastruktur di Kota Medan Pak? Kalau saya sudah pastilah saya rasa pemerintah kota melaksanakan studi banding keluar sebelum merencanakan, kan seperti itu ya. Ini cocok tidak dengan daerah yang lain, diterapkan di Indonesia atau di Kota Medan seperti itu ya. Pasti kemarin itu juga pernah dari dinas terkait itu melaksanakan studi banding ke luar negeri lah mereka itu, untuk melihat apakah di sana tuh sistemnya bagaimana, atau untuk bisa nggak diterapkan di Indonesia atau di Kota Medan seperti itu. Saya rasa pasti sudah ada studi bandingnya untuk itu. Nggak mungkin perencanaan pembangunan itu ya ujuk-ujuk dilaksanakan sesuka hati seperti itu ya. Karena nanti kan efeknya juga jadi tidak baik gitu. Nah, saya rasa itu pasti sudah ada lah studi bandingnya dilaksanakan itu. Apalagi Pak Wali kan dengan program-programnya berkeinginan selama masa jabatannya itu kalau bisa sebelum ditinggalkan itu memang Kota Medan itu jadi lebih baik daripada sebelumnya seperti itu. Tapi memang kelihatan sih Pak, untuk infrastruktur Kota Medan ada kemajuan. Saya betul ini nih. Ada yang kita lihat secara umum kan, kalau masyarakat ini kan mengeneralisasi, hanya melihat itu dibangun, tapi efeknya sama mereka kalau misalnya ada istilahnya ini gara-gara dibangun ini jadi susah ini keluar rumahnya seperti itu ya. Jadi memang diperlukan kesabaran dari masyarakat lah. Mudah-mudahan saja niat baik yang dilaksanakan pemerintah kota ini ya, dan DPR juga sudah menyetujui anggaran-anggaran untuk pelaksanaan pembangunan itu, hasilnya ke depan itu adalah lebih baik untuk masyarakat Kota Medan khususnya. Oke. Ini satu lagi Pak, tentang pengerjaan di Sudirman. Nah, kalau menurut Bapak sendiri ini krusial nggak untuk kebutuhan Kota Medan? Jadi sebetulnya kalau masalah pembangunan Jalan Sudirman yang direvitalisasi itu sebenarnya untuk rencana itu kan untuk keindahan estetika sebenarnya ya. Ya. Saya enggak tahu idenya itu mengapa untuk merubah dari jalan aspal ke konkrit seperti itu ya. Betul. Jadi masyarakat kan selama ini dibilang lantai, sebetulnya itu konkrit ya, konkrit beton yang dibangun di situ.
sebetulnya tidak ada masalah karena baru selesai. Jadi memang itu agak licin dia seperti itu. Tapi kalau setelah dilewatin kendaraan nanti secara apa itu tidak ada masalah. Kalau kita lihat dari atas pun itu jadi indah sebenarnya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kan kita sering memblame ya bahwa ini tidak penting atau bagaimana gitu. Tapi kan salah satunya untuk mencapai estetika kota itu ada yang diperindah memang seperti itu. Makanya diambillah daerah Sudirman itu yang merupakan daerah protokol ya, kalau bisa itu memang diperindah. Tapi kalau dari sisi lainnya, dari sisi apanya itu memang untuk apa kan seperti itu. Tapi sebenarnya kita kan perlu estetika juga dalam pembangunan kota itu, bukan hanya jalan rusak dibetulin gitu ya. Kadang-kadang estetika itu perlu. Jadi kalau misalnya itu sebagai pusat kota, yang perlu diperhatikan saat ini kan memang bagaimana dinas perhubungan itu mesti mengelola sistem transportasi, sistem lalu lintas yang sekarang ini mungkin masyarakat banyak mengeluhkan harus mutar ke sana, mutar ke sini kan gitu. Ada perubahan rute kan Pak, ya, karena ada perbaikan jalan seperti itu. Jadi kan mudah-mudahan saja nanti kalau selesai semua ini dinas perhubungan itu sudah menghitung jumlah kendaraan yang melalui suatu daerah itu, apakah memang efektif dengan satu jalur atau 2 jalur seperti itu ya. Karena kan untuk mutar-mutar itu juga membuang waktu kan seperti itu. Saya harap seperti itu. Ada perencanaan khusus, ada penelitian dengan jumlah kendaraan yang ada. Jadi mereka bisa, kalau di Medan ini kan banyak yang ahli-ahli transportasi atau apa dari akademisi-akademisi itu yang bisa dilibatkan untuk menghitung jumlah kendaraan dengan luas jalan itu, seperti itu saya rasa. Dan berkolaborasi juga dengan pihak kepolisian melalui Satlantasnya kan ya, seperti untuk itu. ketertiban kan Pak, ya, lalu lintasnya itu, seperti apa gitu ya. Oke Pak, terakhir nih Pak, gimana nih Pak bayangan Bapak tentang Kota Medan 5 tahun ke depan? Ya saya berharap ya apa yang dilaksanakan Pemko Medan saat ini itu bisa diteruskan gitu ya. Jangan dimulai dari nol lagi nanti kalau apabila ada pemimpin yang baru gitu. Jadi rencana pembangunan yang sudah direncanakan itu dapat dilaksanakan gitu. Jadi jangan setiap pergantian pemimpin berganti lagi kebijakan seperti itu. Tapi meneruskan. Jadi akhirnya untuk 5 tahun ke depan itu kita harapkan betul-betul Kota Medan ini menjadi kota yang layak untuk dikunjungin, aman, bersih, tertib dan indah ya seperti itu. Jadi ini sebetulnya bergantung kepada pemimpinnya nanti yang melanjutkan estafet dari Pak Bobi juga nanti. Nah, kita harapkan seperti itu supaya 5 tahun ke depan nanti kita berharap bersama-sama termasuk anggota DPRD nanti yang periode berikutnya bisa juga untuk menjaga dan mengawal ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengahnya. Kalau saya terpilih lagi ya bisa kita kawal gitu. Calonkan Pak? Ya masih mencalonkan saya ya. Oke. Ya. Tapi untuk ke depan Pak, ya. Satu aja, apa yang pengen Bapak buat untuk sistem infrastruktur, ada nggak? Versi Pak Dedi. Kalau saya yang paling penting itu adalah pembangunan infrastruktur di daerah-daerah kecil, maksudnya di gang-gang seperti itu perlu diperhatikan juga itu, ya kan, karena banyak yang di lorong-lorong atau di gang-gang itu belum tersentuh, artinya pembangunan jalannya dan termasuk penerangan lampu seperti itu. Jadi itu perlu ditanganin juga secara cepat supaya masyarakat yang di pelosok-pelosok itu Kota Medan itu bisa merasakan bahwa mereka juga menikmati pembangunan itu. Saya rasa seperti itu. Mudah-mudahan nanti kalau Bapak terpilih lagi bisa ya Pak. Saya ini biarpun saya sekarang ini saya prioritasnya masuk ke dalam lorong maupun gang-gang itu permintaan masyarakat bangun jalan ini Pak gitu. Gitu. Jadi itu yang kita ajukan ke pemerintah kota biasanya, bukan jalan-jalan protokolnya tapi sampai ke kelurahan-kelurahannya itu yang di dalam lingkungan-lingkungannya itu, jalan-jalan lingkungan itu pun kita perhatikan juga. Supaya masyarakat di lingkungan-lingkungan itu merasakan pembangunan seperti itu ya. Lampu, kemudian saluran drainasenya gitu. Ada saluran drainase besar tapi saluran drainase kecilnya belum ada di lingkungan-lingkungan itu. Oke, saya rasa itulah. Oke.
wakil rakyat ya. Baik, yang pasti terima kasih buat Bapak Deddy Aksyari Nasution, ST, anggota DPRD Kota Medan, fraksi Gerindra Dapil 4. Kita udah ngobrol ini menarik sekali tentang sistem infrastruktur di Kota Medan. Mudah-mudahan ya Pak, apa yang kita obrolin ini nanti ke depannya bisa terwujud ya. Ya, insya Allah. Kita harapkan juga Bapak Wali Kota kita juga tetap terus meningkatkan sistem infrastruktur di Kota Medan. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, dan yang pasti buat Sobat Dewan DPRD Menyapa, kalau ingin menyaksikan podcast kita bisa langsung aja cek di YouTube kita yaitu Sekretariat DPRD Medan, Instagram @Humas DPRD Kota Medan, Facebook kita di Sekretariat DPRD Medan, dan website dprd.pemkomedan.go.id. Kalau gitu kita harus pamit dulu. Saya Shirley Pardede dan juga Pak Deddy. Saya Deddy Aksyari Nasution, anggota DPRD Kota Medan, fraksi Gerindra. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.